Bapak ini berangkat sekolah jalan kaki sendal jepit di Teng-Teng karena mohon maaf, Bapak bukan anak seorang pejabat, Bapak juga bukan anak siapa, Bapak anak petani. Bapak lahir di pedalaman Sukabumi yang notabene-nya ketemu jalan raya itu masih adalah 2 kilo kurang. Itu baru jalan pematang sawah. Itu ibu kami jualan warung kecil. Jadi ibu saya, bapak saya supir angkot, ibu saya punya warung-warungan. Jadi kalau saya berangkat sekolah itu sebenarnya pas waktu itu memang kepikiran. Jadi solidarity maker ya. Jadi yang penting jangan jadi troublemaker ya. Saya setuju karena troublemaker itu tidak baik. Ayo semangat nggak? Ayo semangat? Ada yang ngantuk? Wajar, karena berangkat pagi yang apalagi dari Sukasari atau yang jauh dari Jakarta. Tapi kita ini penting banget buat kita karena kalau bukan dari sekarang, kapan lagi kita harus bisa, apalagi office nggak, berarti ibarat kata untuk di ininya kayak dewan ya Pak ya, mudah-mudahan ini semuanya jadi anggota dewan nantinya salah satunya anggota dewan yang amanah, bisa jadi di tahun-tahun ke depan ada jadi pemimpin di kelurahan, setuju ya? Oke, kita sebentar lagi kita akan menerima paparan lagi dari Bapak TNI, ya Pak dan Ramil. Pak terima nggak Pak? Kasih tepuk tangan buat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan kami hormati dari pihak penyelenggara BBN, dari Pak Kesbangpo maupun dari pihak kepolisiannya, Bapak Kadis Pendidikan, Bapak Komara dari Kepemudaan Pak Kemudian Purwakarta, dan Ibu Bapak Guru dan Pak Dono Kapas lagi dipanggil adik-adik nih, anak-anak berarti. Meskipun anak saya baru SD kelas 5, berarti anak-anakku sekalian semuanya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan pagi ini mohon izin memperkenalkan diri, nama Tri Rahmat Wijaya, Angkatan 1, Jabatan dan Ramil Cempaka. Kami sudah berkeluarga anak 2, asal kami dari Cimahi Bandung. Kami berdinas di Purwakarta baru 1,5 tahun Pak. Oke, sebelum menginjak jauh ke sana, apalagi sampai ke Pulan, Pak, sebenarnya ke Pulan itu udah ada orang Sunda Pak. Oh, ada ya? Ada Pak. Kayak wanita itu ya? Iya, jadi dengan Rahmat sudah sampai kan ke Bulan. Si Rahmat Pak namanya Pak yang Bulan kan? Iya Pak, dengan selamat Pak gitu kan. Nah, jadi sebelum kita jauh ke sana, kita materi hari ini kan wawasan kebangsaan. Jadi harus paham dulu arti makna kata wawasan kebangsaan. Mungkin untuk saat ini saya abaikan karena isinya juga saya pikir untuk eskalasi atau penerimaan untuk anak-anak sekalian kayaknya belum sampai ke sana. Jadi sekarang kita pemahamannya itu mungkin kita back to basic dulu aja. Mengerti dulu apa itu arti wawasan kebangsaan. Ada yang bisa menjelaskan ataupun memberikan pengertian apa itu wawasan. Karena wawasan kebangsaan terbentuk ada 2 kata, wawasan dan kebangsaan. Arti kata dan tersebut itu ada artinya. Siapa yang berani? Siap. Silahkan deh. Wawasan itu apa? Kebangsaan itu apa? Diri deh. Bukangan dulu. Ke depan. Iya, enggak. Siap. Sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin Bapak, izin Komandan. Sebelumnya izin memperkenalkan diri. Nama saya Adi Waraksana Putra. Saya berasal dari SMP 1 Cempaka. Baik, sebelumnya izin untuk memaparkan mengenai pengertian daripada wawasan kebangsaan. Wawasan itu adalah suatu pengetahuan yang lebih mendalam, adalah suatu pemahaman
Sedangkan kebangsaan itu melingkup daripada kultur, budaya maupun sejarah yang ada di suatu negara. Mungkin sekian. Tepuk tangan. Baik, terima kasih. Maaf Pak, ini dari sepakat kami dan ramenya nggak pernah ngedil Pak, baru ketemu juga hari ini Pak. Jadi kurang lebih pengertiannya seperti itu. Wawasan itu artinya ilmu pengetahuan ataupun wawasan ataupun ilmu pengetahuan. Sedangkan kebangsaan itu antara hubungan orang dan negara. Itu kebangsaan itu hubungan orang dan negara. Nah, bila dijadikan satu, wawasan kebangsaan tidak jauh lebih tadi penjelasan seperti itu, yaitu ilmu pengetahuan ataupun pengetahuan secara mendalam tentang sosial, budaya, sejarah negara tersebut. Nah, itu artinya wawasan kebangsaan. Nah, di situ ada kata negara. Negara terbentuk tidak semata-mata negara itu ujung-ujung datang muncul negara. Kita back to picture ke belakang, kita pernah mengalami di masa peradaban di 18 Masehi ke belakang, itu kerajaan dari mulai Kutai, Sriwijaya, Sunda, Pajajaran sampai Majapahit, Sriwijaya, itu kita sudah aslinya bukan hanya itu, mungkin dari etnis Cina pun waktu itu sudah masuk ke Indonesia. Etnis India juga udah masuk ke Indonesia. Nah, kita tuh mengalami perihnya itu udah dari zaman dulu. Itu hanya untuk cari nama satu negara saja. Kita sudah berjuang, orang-orang dulu itu sudah berjuang mempertahankan ataupun memperebutkan kemerdekaan. Di era 18-19 kita juga mengalami bukan perseteruan sih, permasalahan gejolak yang terjadi di Indonesia cikal bakalnya. Nanti kita 3 abad setengah kita dijajah sama Belanda. Datang sekutu Jepang juga sama. Masuk era 19 kita perang antar warga, antar negara sendiri. Di tahun 65 kita juga mengalami kejadian-kejadian yang heroik sampai dengan 7 penculikan pahlawan revolusi. Sampai sekarang juga itu dari mulai OPM berubah jadi KKB, berubah jadi apalah itu kan seperti itu. Tapi memang semua itu diciptakan. Artinya diciptakan itu apa? Bila mana Indonesia negara ingin merdeka, kita harus berperan. Jadi bukan diciptakan artinya apa? Semua juga sama, negara lain juga sama seperti itu. Nah, itulah mungkin pengantar untuk melangkah ke wawasan kebangsaan. Artinya gini, kita harus paham anak-anak semua. Jadi tidak mudah untuk meraih kemerdekaan tersebut, itu tidak mudah. Bahkan sampai detik ini pun kawan kami, rekan kami baru-baru kemarin yang dari Kerawang 305 juga jatuh korban juga. Belum lagi kami waktu 2020 teman kami juga 310 juga kena juga. Itu padahal dengan dengan warga sendiri, perang dengan orang tetangga sendiri. Nah, seperti itu. Jadi untuk anak-anak semuanya, jadi gimana kita bisa mengisi kemerdekaan ini dengan hal-hal yang positif. Sadar tidak disadari, bukan hanya dari insurgen musuh dari luar masuk ataupun insurgen musuh dalam negara tersebut juga. Kita sadar tidak disadar, kita ini sudah dijajah secara mental, proxy war. Apa medianya? Yaitu gadget, mobil phone, handphone, seperti itu. Belum lagi media-media yang lain, mungkin dengan barcode ataupun dengan slogan ataupun dengan yang kayak sekarang yang tadi sudah disampaikan sama Bapak Ketua Pemuda kita, mungkin dengan klub-klub kayak gitu. Itu sebenarnya kan hal-hal yang tidak disadari untuk merusak tunas ataupun merusak mental kita. Jadi kita jangankan kita bisa bela negara, jangankan kita artinya itu kalau bahasa anaknya itu jangankan kita cinta ibu pertiwi, sementara kita cintai diri sendiri aja nggak bisa. Jauh untuk mencintai ibu pertiwi. Sekarang saya tanya ke adik-adik,
Sayang nggak sama orang tua? Apa bedanya sayang orang tua sama Ibu Pertiwi? Sama kan? Iya kan? Sekarang adik ngerti nggak orang tua bersusah payah dari mulai melahirkan sampai membesarkan? Sejauh mana pengorbanan orang tua? Iya kan? Dari mulai istilahnya memandikan, dari mulai bisa baca, ngaji dan segala macam, sampai mengajarkan pakai popok, sampai dengan sekarang bisa pakai celana jin. Itu kan orang tua yang mengajarkan. Sama halnya dengan Ibu Pertiwi. Ibu Pertiwi juga sama, sudah menyediakan fasilitas. Mungkin dulu bapak ini berangkat sekolah jalan kaki sendal jepit di Teng-Teng, karena mohon maaf, bapak bukan anak seorang pejabat, bapak juga bukan anak siapa, bapak anak petani. Bapak lahir di pedalaman Sukabumi, yang notabene-nya ketemu jalan raya itu masih adalah 2 kilo kurangan. Itu baru jalan pematang sawah. Itu ibu kami jualan warung kecil. Jadi ibu saya, bapak saya supir angkot, ibu saya punya warung-warungan. Jadi kalau saya berangkat sekolah itu, sebenarnya pas waktu itu memang kepikiran, orang tua saya kok jangan kayak gini ya. Gitu kan, saya tidak kasih kesempatan main, tidak dikasih kesempatan apa gitu loh. Tapi inilah hasilnya. Bohong kalau saya tidak mensyukuri itu sangat gimana. Inilah hasilnya. Kami bisa berdiri tanpa mengungkat di ketiak ibu ataupun berdiri di kakinya bapak. Saya bisa berdiri sendiri. Yaitu, jadi orang tua Ibu Pertiwi ngasih fasilitas, ngasih apa itu tidak akan pernah salah. Jadi cerita lagi, kakak dulu sekolah. Jadi kalau pagi itu kakak tuh sekolah SD, kakak udah diajarkan sama orang tua dari mulai SD. Dari mulai SD itu kakak tuh berangkat sekolah itu bapak tempat es itu loh, es kantong. Jadi bapak masuk sekolah SD, es kantong itu bapak titipkan di warung. Jadi nanti buat warung lebihnya berapa, hasilnya berapa, itu yang dikasihkan ke orang tua. Pulang sekolah biasa sholat makan, istirahat sebentar. Kalau orang kampung kan, kalau jam bertani ataupun berladang itu sampai jam 12. Jam 12 azan zuhur itu dia berhenti, istirahat dia biasanya di balai-balai. Nah saya ini muter. Saya buat gorengan pakai tampah itu, kalau bahasa Sunda Sukabumi pakai tampir itu, pakai tampir, nengten es, itu muter kampung. Jadi dari SD sudah belajar seperti itu. Mulai masuk SMP, sekalipun orang tua kakak ini orang kampung, tapi ingin jadi apa? Jadi kayak adik-adik ini semuanya itu, kalau prinsip bapak saya, kalau bahasanya itu dia ibarat punya telur di atas tanduk. Jadi adik-adik ini diibaratkan kayak telur di atas tanduk. Goyang sedikit pecah, gak bakalan jadi apa-apa. Apalagi mau jadi istilah-istilah kayak jadi pejabat, jadi ASN, apapun jadi apa. Tanya bapak-bapak ini. Jangankan sudah cacat tubuh, jangankan sudah cacat mental, adik-adik panuan aja gak lulus. Yakin seperti itu, benar nggak Pak? Jadi adik-adik ini jangan berpikir untuk sampai saat ini, wah gue udah jadi nih SMP nih, bapak gue orang kaya, bapak gue pejabat. Jangan sampai berpikiran seperti itu. Terus ya itu tadi, adik-adik itu kayak telur di atas tanduk, goyang sedikit jatuh pecah, udah nggak bakal jadi apa-apa. Makanya niatin dari sekarang yang positif-positif untuk menggapai cita-cita adik-adik semua. SMP kakak mulai dikenalkan sama orang tua kakak, mulai ke bimbel, ke Primagama, Ganesha, seperti itu. Tapi berubah status. Yang dulunya jual gorengan, kakak sekarang jadi kendek angkot, karena bapak nyopir angkot. Jadi kalau jam 3 pagi itu kakak udah bangun, ngendekin orang tua itu. Sampai jam 5 sholat subuh, berangkat ngaji, berangkat sekolah. Itu hasil ngendekin itu, uang jajannya itu. SMA belas bapak, kakak udah gak pernah dikasih uang lagi sama orang tua. Jadi karena bapak juga punya angkot, jadi dari jam 3 itu kakak sudah nyopirin angkot. Jam 3 pagi itu belajar dulu yang buat besok pagi, sampai nunggu jam 3:30. Kan orang kampung kan untuk jualannya berangkat ke pasar, kakak yang bawa angkot sampai jam 5:30 baru berangkat sekolah sampai sekarang. Itu mungkin sedikit. Jadi hidup ini tidak mudah. Jadi untuk menggapai sesuatu itu tidak mudah.
tidak mudah. Dan itu pun bukan hanya kakak saja yang ngalamin. Kakak punya 4 saudara. Yang pertama juga sama tentara, baru pensiunan. Dia ingin jadi tentara apa? Ikut paman kuli bangunan di Jakarta Timur. Itu kakak yang pertama. Kakak kedua ikut sama tante, sama om yang di Cilacap, Banyumas. Dia ngurus sapi, pulang-pulang jadi tentara. Sama dengan kakak juga. Yang enak ada kakak yang bungsu jadi tentara juga, itu yuran. Abang-abang yang tiga-tiganya yuran sampai masuk, enak dia akan ngalamin sengsara. Saya itu mau jadi tentara, diarahin sampai sekarang nggak pernah lupa namanya Sesan Mayor Dadi, rumahnya di Balai Endah depan Rumah Sakit Al-Ihsan. Kakak di sana bukan dikursusin ya, ikut ceritanya biar jadi tentara. Yaitu kayak pembantu, pagi cuci mobil, ngepel, nganterin anak sekolah, malamnya diajarin sama dia psikotes apa gimana, sampai 3 bulan. Dia nggak lulus juga, mungkin belum waktunya. Pulang kan, aja sudah lama jadi pembantu nggak lulus juga, tapi itu kan mungkin belum waktunya. Ya, akhirnya ya jadi juga seperti itu. Jadi kembali lagi ke wawasan kebangsaan, sama halnya kita ini mengisi kemerdekaan ini harus tentunya dengan hal-hal yang positif. Artinya apa yang menjadi kewajiban, apa yang tidak boleh dilaksanakan, apa yang dilarang tinggalkan. Artinya adik ini harus tahu diri, saya ini siapa, saya ini pelajar, kewajiban saya itu siapa, kayak gimana, seperti itu. Oh mungkin belajar, ibadah, terus jauhnya mungkin cara menghargai. Harusnya mikirnya gini, harus lebih menghargai, bersyukur apa yang sudah dikasihkan negara ataupun orang tua kita. Artinya harus memikirkan tidak semata-mata orang tua itu mengasih. Harus tahu berwawasan juga. Artinya berwawasan itu gini, orang tua ngasih uang ke kita. Kita kan harus mikir, orang tua nih nyari uangnya di mana ya? Dari mana ya? Seberat apakah orang tua nyari biaya untuk kita? Nah, jadi kalau ya kita harus berpikir sejauh itu. Ya bukannya apa-apa. Sama Bu, anak saya juga kalau minta jajan nggak boleh nggak ada Bu, nggak mikir kalau ini. Tapi ya alhamdulillah anak saya ngerti. Anak saya yang kecil TK baru 5 tahun, yang besar baru kelas 5 SD. Dia paham betul. Karena kalau saya Bu keras Bu sama anak, jadi dia paham. Pak minta duit nih, lagi ada. Pak pengen beli ini, iya nanti sabar ya. Dia mikir, berarti bapak nggak punya duit, nggak minta lagi. Itu anak saya, jadi, nah adik-adik juga harus sama seperti itu. Jangan minta terus kapan ngasihnya. Artinya gini, boleh kita minta, tapi sesuai dengan apa yang kita berikan. Artinya, adik nih minta minta tas baru, berarti kan dibelikan sama orang tua, kita juga harus ngasih juga ke orang tua. Artinya apa? Belajarnya sungguh-sungguh nih. Kalau bisa kita istilahnya punya ekspektasi nih di sekolahan, mungkin masuk ranking gitu kan, masuk apa gitu kan. Nah seperti itu. Jadi kita pun orang tua bukannya rugi, tapi ya sudah kewajiban kami. Tapi ya anaknya juga jangan terlena gitu kan, seperti itu. Jangan terlena juga. Jadi disitulah ada hubungan timbal baik, rasa kasih sayang seperti itu. Paham ya? Nah jadi mohon maaf Bu, kami tidak buka slide kami karena pembahasannya udah terlalu jauh banget gitu Bu. Mungkin kalau misalkan untuk ini masih kurang memahami atau gimana. Jadi wawasan kebangsaan yaitu tadi yang dijelaskan dari pertama, yaitu kita istilahnya ilmu pengetahuan yang lebih mendalam tentang negara ini, tentang gimana cara proses istilahnya meraih kemerdekaan, sosialnya, budayanya, sejarahnya, seperti itu. Sama halnya kita mempelajari keluarga sendiri. Orang tua kita tuh seperti apa kerjanya, orang tua kita tuh sebanding tulang apa untuk membesarkan kita. Syukur-syukur kalau keluarganya itu orang tuanya tuh anak tunggal. Kalau kakak kan 4. Kalau misalkan 5.000 aja sehari 20.000 buat ngasih jajan anaknya itu, orang tua saya itu. Nah, kita harus mikir jauh ke sana. Kita harus sayang sama orang tua. Terus sekarang kan tingkat pendidikan juga sudah merata. Kita juga harus sayang sama ibu pertiwi.
yang sudah ngasih fasilitas sekolahan. Sekarang sudah tidak ada lagi itu yang namanya dulu SD ataupun impres tertinggal seperti itu. Sekarang sudah rata, sudah pemerataan. Nah, kita juga harus sayang. Artinya sayang itu apa? Merawat fasilitas, jangan merusak fasilitas. Artinya merusak itu apa? Karena mungkin tren gua bikin apa? Main chat, pilok-pilokan. Wah, nah itu kan udah merusak juga. Jadi kita tuh juga harus sayang apa yang pemerintah berikan. Ya kita cuma ngerawat doang, masa sih nggak bisa? Nah seperti itu. Dan itu pun mungkin untuk saat ini kan adik-adik kan yang menjalaninya kan itu kan akan berturut sama adik-adiknya yang lain kan nanti kan. Nah kalau kita dari mulai sekarang tidak menjaga, belum nyampe adiknya udah rusak duluan kan gitu. Jadi kita segimanapun juga kita istilahnya sama halnya kita sayang sama ibu sendiri, sama orang tua sendiri, kita juga istilahnya harus sayang juga apa yang sudah diberikan fasilitas ataupun perlengkapan sama negara ini. Istilahnya kalau memang itu larangan, istilahnya apa? Kayak kegiatan-kegiatan mungkin di luar norma ataupun di luar kebiasaan, ya jangan seperti itu. Itu saja mungkin pengantar dan istilahnya hanya sedikit tentang berwawasan negara. Mungkin adik-adik juga akan lebih banyak lagi nanti mungkin pembelajaran mungkin di sekolahnya seperti itu. Kalau kakak ini kan belum tentu sama pelajaran kakak yang dulu, notabene-nya kakak lulusan SMP 96, lulusan SMA 99 kan belum tentu sama kurikulumnya. Mungkin lebih bisa belajar lagi mungkin. Kalau sekarang kan media juga media untuk pembelajaran kan gampang sekarang. Entah itu di bimbel, mau itu istilahnya kita mau apa browsing apa gimana seperti itu. Itu saja mungkin Bapak yang bisa kami berikan. Hanya kami memotivasi saja karena apa, hidup itu tidak mudah adik-adik. Kami pastikan adik-adik ini masih jauh dari titik start, masih jauh sekali titik startnya itu. Jadi jangankan injek titik start, adik-adik itu lihat bayangan titik start untuk menjalani kehidupan itu masih bayang-bayang, masih semu gitu, masih apa namanya buram lah istilahnya kan. Nah, di mana nanti adik-adik sudah menginjak titik start, itulah kehidupan yang sebenarnya. Contohnya kakak injek garis start, kakak harus bisa hidup sendiri, kakak harus bisa istilahnya cari nafas sendiri, belum terbebani dengan kerjaan, belum terbebani dengan masalah keluarga, belum terbebani lagi nanti masalah keluarga, anak saya menjadikan apa. Nah itulah perjalanan hidup yang sebenarnya. Kalau adik-adik kan sekarang ya jangan tinggal minta apa, tinggal minta kan gitu kan itu. Jadi adik-adik ini jangankan sampai nginjek start. Ada aja kan yang so dewasa, wah gue kan gini injek garis apa, lihat garis start aku dulu, jangankan sampai nginjek garis start gitu kan, nanti adik-adik ngerasain. Makanya sebelum adik-adik istilahnya keluar terlalu jauh, siapkan diri dari sekarang, niatkan yang bagus-bagus dari sekarang. Begitu. Karena apa? Hidup itu tidak mudah. Kita nih mayoritas orang muslim maupun siapapun itu agamanya, orang bisa sukses, orang bisa berhasil, mustahil kalau tidak ada campur tangan Tuhan. Kakak anak petani, anak sopir angkot, ibu kakak cuma tukang gorengan warung kecil. Tapi dengan niat, dengan yakin, ya alhamdulillah, tidak jadi pejabat tuh, kakak jadi pegawai negeri. Seperti itu. Makanya tidak mudah menjalani hidup ini. Banyak-banyaklah berdoa, seperti kakak bilang. Orang bisa berhasil, bisa sukses, sekalipun anak pejabat, sekalipun itu anak orang kaya, mustahil kalau tidak ada campur tangan Tuhan. Kalau kata Tuhan tidak jadi, ya tidak jadi. Kun payahun. Seperti itu. Paham ya dia? Itu saja mungkin, Ibu, Bapak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.